Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' Rabbana ighfir lana dzunubana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Para hadirin, partisipan dan pemirsa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada sore hari ini kita bertemu kembali di ruangan Zoom meeting ya. Senang sekali kita bisa bertemu dengan agenda kedua ya dari ngaji kitab At-Tibyan kita. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua, sesi kedua ya. Mudah-mudahan antum semua, kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang belum kunjung reda ya, bahkan trennya meningkat. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT ya, sehingga terbebas dari paparannya virus tersebut. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita tentang kitab At-Tibyan sesi kedua ya. Masih berkisah soal fadilatul Quran ya, keutamaan Al-Quran insyaallah. Pekan lalu Gurunda sudah memulai pembahasan beberapa hadis ya dan ayat Al-Quran surat Al-Fatir itu ya, dan beberapa hadis. Insyaallah mungkin hari ini akan melanjutkan gitu Ustaz ya. Allah. Hari ini akan melanjutkan. Kita serahkan kepada Ustaz bagaimana cara pembahasan kitab At-Tibyan ini, apakah mau global atau rinci. Tapi kami ingin pengajian ini mendalam, Ustaz. Bukan hatam yang ingin kami kejar, tapi kedalaman dari penjelasan dari Ustaz tentang berbagai hadis dan Al-Quran yang ada di kitab At-Tibyan ini, Ustaz. Masalah nanti akan menjadi lama, ya enggak masalah gitu. Yang penting kita bisa mendapatkan ilmu yang mendalam dari Ustaz gitu. Jadi kita serahkan untuk metode pembahasan kitab At-Tibyan ini kepada Ustaz sepenuhnya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang Fadilatul Quran. Harapannya sih selesai Ustaz Fadilatul Quran cuma ini, tapi tidak harus ya. Bagaimana Ustaz lagi? Bagaimana Ustaz nanti menjelaskannya? Kita buka, hadirin rahimakumullah, para partisipan dengan sama-sama membaca basmalah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja Ustaz kepada taujih dari Gurunda kita, Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz ya, tentang kitab At-Tibyan pada sesi yang kedua, masih tentang Fadilatul Quran. Kalau pekan lalu itu sampai kepada itu masalah mukmin ya, seperti kurma atau seperti buah at-turjah itu Al-Qur'an hadis tentang itu. Mungkin apakah hari ini akan melanjutkan itu, kita serahkan kepada Ustaz. Kepada Ustaz Abdul Aziz, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi insyaallah saya memang juga cenderung lebih kepada pendalaman ya, bukan target hatam ya. Walaupun insyaallah plus minus ya, tapi insyaallah dengan pendalaman dampak
motivatifnya lebih tinggi. Ya. Tapi kalau target hatam, dampak isti'ab, ya, penguasaan secara utuhnya tentang kitab tersebut. Ya. Pada pertemuan sebelumnya sebenarnya waktu itu lebih fokus kepada pemahaman ayat Quran surat Fatir ayat 29, ya. Dan itu memang cukup luas, ya, pemahaman yang harus kita miliki, ya, sebagai satu ayat yang menguatkan tentang fadilah berinteraksi dengan Al-Quran. Maka sore hari ini insya Allah kita baca lebih rinci lagi satu persatu hadis tentang fadilah warawaina. Hadis pertama itu warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Hadis rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Hadis ini sangat populer bagi kita, ya. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Apa saja yang harus kita pahami di hadis ini? Ya. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sebaik-baik kalian, ya, maka yang harus kita pahami adalah kata sebaik-baik kalian itu, ya, bersumber dari, ya, Al-Quran itu sendiri yang memang sumber kebaikan. Ya. Al-Quran sumber kebaikan. Sehingga Allah menjelaskan di surat An-Nahl, ya, ayat 30, ya. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Ya. Orang-orang bertakwa itu jika ditanya apa yang telah Allah turunkan, ya, Allah yang merupakan Rabb kalian, ya. Ya, kata Rabb dalam Al-Quran itu sudah pasti pesan utamanya adalah Allah yang maha pemberi nikmat. Ya. Allah yang maha menguasai segala sesuatu dalam kehidupan ini. Ya. Maka orang bertakwa itu menjawab, qalu khaira. Ya. Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Jadi Quran itu sendiri diistilahkan dengan khaira, nu fi hadhihi dunya hasanah. Karena mereka yang selalu berbuat baik di dunia, ya, itu akan merasakan betul, ya, kebaikan-kebaikan dari Al-Quran. Jadi selain disebut dengan khaira, ya, maka Al-Quran juga sering disebut dengan kitabun mubarak, ya, kitab yang penuh dengan barakah. Ya. Maka karena zatnya sendiri kitab khaira, kitab barakah, ya, maka otomatis siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapat khairah. Ya. Akan mendapat khairah. Ya. Dalam hal ini para ulama mengatakan, coba perhatikan, ya, betapa semua yang bersama Al-Quran memang menjadi khairah, menjadi baik. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
karena yang mendapat Al-Quran maka dia disebut sebagai nabi penghulu para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jibril karena dia yang menurunkan Al-Quran, maka dia menjadi malaikat yang termuliakan dari malaikat-malaikat yang lain, sehingga tidaklah Allah menyebut malaikat kecuali Allah menyebut Jibril secara khusus. Ya, qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril. Ya. Ataupun tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Jadi malaikat Jibril menjadi lebih menonjol dari malaikat yang lain karena memang Allah menugaskan Jibril sebagai menurunkan Al-Quran. Tempat di mana diturunkannya Al-Quran juga menjadi lebih mulia dari tempat-tempat yang lain. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kota Makkah adalah kota tempat turunnya Al-Quran. Jadi karena Al-Quran khaira, maka segala yang berhubungan dengan Al-Quran yang tidak ada nilai lebihnya, tidak ada nilai lebihnya manusia itu. Kenapa? Karena Allah ungkapkan di surat Al-Mursalat, alam nakhluqkum mimma immahin. Tidaklah kami ciptakan kalian kecuali dari makhluk, dari sesuatu, dari air yang hina. Alam nakhluqkum mimma immahin. Maka juga di akhir surat Al-Furqan Allah mengatakan qul ma ya'ba'u bikum rabbi, katakan bahwa Tuhanku, Rabbku itu sama sekali tidak menganggap kalian itu manusia atau makhluk yang punya nilai lebih. Bagi Allah manusia itu enggak ada apa-apanya. Laula du'aukum, kecuali jika manusia itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu sarana ibadahnya, salah satu sarana interaksinya dengan Allah adalah Al-Quran. Baru setelah manusia itu mau akrab dengan Al-Quran, yang tadinya dia bukan makhluk yang nggak berarti di sisi Allah, menjadi makhluk yang khairukum. Walaupun sesungguhnya sejak dia beriman sudah khair, namun keimanannya itu semakin khair, semakin baik, ketika manusia itu ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Inilah salah satu motivasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar para sahabat itu senantiasa dekat dengan Al-Quran. Maka karena Rasulullah sudah menyebut dengan kata khairukum, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memiliki penyikapan yang lebih terhadap sahabat-sahabat yang memiliki keunggulan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah seperti Abdullah bin Mas'ud,
Mu'adz bin Jabal, Salim Maula Abi Hudzaifah, ya. Itulah sahabat-sahabat yang Ka'ab bin Malik, ya, yang sering disebut-sebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia, ya, karena fokusnya terhadap Al-Quran. Ya. Walaupun seluruh sahabat tentu orang-orang yang memiliki interaksi dengan Al-Quran yang standar ataupun yang agak lebih standar. Ya. Tentu ketika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, ya, ada sahabat-sahabat yang memiliki interaksi yang lebih menonjol dari yang lain. Yang terkenal Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, ya, Salim Maula Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal. Sehingga Rasulullah menjadikan para sahabat ini sebagai asisten pengajar Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis dikatakan istaqri'ul Qur'ana min arba'ah. Ya. Pelajari Al-Quran itu dari 4 sahabat. Dan tadi sudah saya sebutkan, diantaranya ada Ka'ab bin Malik. Ya. Jadi betapapun semua kita yakini semua sahabat memang punya hubungan yang baik dengan Al-Quran, ya, tapi diriwayatkan tentang Khalid ibn al-Walid. Ya. Khalid bin al-Walid memang sahabat yang sangat menonjol, ya, sangat menonjol dalam bidang militer. Ya. Sebagian besar hidupnya habis untuk tugas sebagai panglima perang. Ya. Tentu apa yang dilakukan sudah pasti merupakan pengamalan Al-Quran. Ya. Tidaklah ada ayat tentang jihad, ya, kecuali Khalid ibn al-Walid lah, ya, sahabat yang istilahnya pakarnya di dalam pelaksanaan jihad, ya. Walaupun juga semuanya berjihad, ya. Bukan berarti Ka'ab bin Malik tidak berjihad, bukan berarti Salim Maula Abi Hudzaifah, guru-guru Al-Quran pada zamannya, tidak berjihad. Tentu semua berjihad, tapi yang paling menonjol adalah Khalid ibn al-Walid. Namun pada akhirnya dalam satu kesempatan, ya, sekelas Khalid ibn al-Walid, ya, punya ungkapan seperti ini. Ya. Laqad, ya, syaghalanil jihadu an tilawatil Qur'an. Gara-gara jihad saya kurang fokus, ya, atau tidak sebaik sahabat saya yang lain di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Tentu ucapan Khalid bin Walid ini, ya, tidak bisa kita pahami sebagai suatu ungkapan sebuah keteledoran atau sebuah istilahnya hajrul Quran, sikap menjauhi Al-Quran. Ini sebuah ungkapan menunjukkan betapa harapan dalam dirinya, ya, sungguh lebih besar daripada kenyataan hidup yang selama ini dia rasakan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu tinjauan fikihnya nggak mungkin sekelas Khalid ibn al-Walid, ya, dianggap orang yang jauh dari Al-Quran. Dia sendiri sibuk untuk mengamalkan isi Al-Quran, al-jihadu fi sabilillah. Namun ungkapannya ini lebih kepada satu ghibtah, ya, ghibtah terhadap sahabat-sahabat yang lain yang memang jika dirinya dibandingkan dengan katakan Abdullah bin Ummi Maktum, katakan dengan Abdullah bin Mas'ud, memang memiliki sebuah jarak yang sangat jauh, ya,
dibandingkan dengan Abu Musa al-Asy'ari yang tidak pernah absen dalam berbagai macam momen jihad fisabilillah. Namun tetap kalau dari segi kealimannya dalam Al-Quran, memang Khalid bin Walid tidak bisa sejajar dengan mereka. Namun ungkapannya, namun sebagai orang yang beriman, ya, beliau mencontohkan perlunya ada ghibtah. Ghibtah itu keinginan yang kuat, ya, betapapun dalam dirinya ada keterbatasan untuk bisa sejajar dengan tokoh-tokoh sahabat, pakar-pakar Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, pentingnya orang beriman itu, ya, jangan sampai tidak punya keinginan-keinginan yang tinggi. Ya. Karena keinginan yang tinggi itu akan menjadi satu catatan positif di sisi Allah tentang hamba Allah itu, walaupun dalam dirinya ada keterbatasan. Sehingga dengan keinginan yang tinggi itu berarti ada niat. Ya. Ada niat untuk meraih satu kebaikan yang lebih banyak. Tentu itu menjadi satu hal yang positif di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibrahnya bagi kita, ya, agar kita tidak terlalu jauh dari janji hadis ini, khairukum, ya. Betapapun mungkin kita adalah seorang pebisnis, ya, yang mungkin rapat lagi, ya. Sehingga mungkin banyak rintangan untuk bisa memiliki kemampuan beral-Quran yang di atas standar misalnya. Sehingga bolehlah kita memang agak sulit meraih kemampuan-kemampuan yang di atas standar itu, tapi jangan sampai Allah tidak tahu bahwa sungguhnya di hati kita ada keinginan yang kuat seperti itu. Karena keinginan yang kuat itu insya Allah, ya, tidak mustahil suatu saat Allah berikan kesempatan, ya, di masa-masa akan datang kita bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Ataupun keinginan yang kuat itu paling tidak membuat kita mencintai ataupun mendukung apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, ya, di bidang Al-Quran. Karena di realita kehidupan, ya, ada orang-orang tertentu, ya, hanya karena dirinya istilahnya sudah nggak mungkin memiliki satu kemampuan beral-Quran. Misalnya hafal 30 juz, misalnya rajin membaca Al-Quran. Ketika melihat orang lain bisa melakukan, ya, alih-alih dia menginginkan yang ada, dia meremehkan orang tersebut untuk membela dirinya, ya. Sehingga seakan ingin dia mengatakan, ya, walaupun saya nggak bisa seperti itu, sebetulnya saya juga baik kok. Ya. Biasanya bahasanya gimana? Itu orang-orang yang hafal Quran 30 juz itu kan cuma bisa baca doang. Ya. Sebetulnya mereka nggak ngerti apa yang dihafal. Ya. Padahal yang ngomong begitu, ya, wala hafal, wala ngerti juga, belum jaminan ngerti juga. Ataupun ungkapan-ungkapan itu orang yang baca Quran terus itu, ya, umumnya sakofahnya, wawasannya dangkal, ya. Karena mereka itu hanya bisanya baca Quran, baca yang lain nggak bisa. Padahal kalau memang dirinya termasuk orang yang luas wawasannya, kalau saja dia punya rasa keinginan atau mendukung, Masya Allah, saudara-saudara saya itu luar biasa bacaan Qurannya, intensif, hafal dan seterusnya, ya. Kapan ya saya bisa seperti itu? Ya Allah, tolonglah saya bisa seperti itu. Dan tidak mustahil Allah menolongnya. Akhirnya dia punya
dua kelebihan. Di satu sisi dia orang yang thaqafahnya luas, tapi juga menjadi pembaca Al-Quran yang intensif. Nah, itu pentingnya jangan mengecilkan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Khalid bin Walid diberi kelebihan pakar dalam militer, tapi tidak pakar dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti dia biasa-biasa saja, apalagi meremehkan apa yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang pakar Al-Quran. Bahkan dia mengecam dirinya. Ya, jangan karena saya terlalu sibuk dengan perang, saya jadi nggak sempat mendalami Al-Quran. Paling tidak ini menjadi satu catatan positif di sisi Allah. Bahwa dirinya sebetulnya punya keinginan yang sama untuk bisa seperti Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Apalagi yang kedua, ibrah dari Khalid bin Walid ini, ya, bagaimana istilahnya rasa keinginannya yang tinggi untuk menjadi ahlul Quran, ya, atau menjadi orang yang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, ya, ya, sehingga dia seakan tidak memaklumi dirinya, ya, ya, padahal sangat bisa dimaklumi, ya. Ketika dia mengatakan, gara-gara saya sering berjihad di jalan Allah, saya jadi tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu jika diukur dengan para sahabat yang pakarnya, kalau diukur dengan kita mungkin ya tetap aja lebih unggul Khalid bin Walid. Ya. Jadi kalau gara-gara jihad yang notabene dia adalah merupakan perintah Al-Quran, ya, dia sayangkan dirinya, ya, dia sesali dirinya, ya. Bagaimana dengan orang-orang yang sibuk selain jihad di jalan Allah, ya, tapi tidak berkesempatan ataupun belum berkesempatan untuk lebih fokus dengan Al-Quran, ya, maka dari ucapan Khalid bin Walid ini harus menjadi cambuk bagi kita. Ya. Kalau Khalid bin Walid menyesali dirinya hanya karena jihad yang notabene Al-Quran, maka bagaimana dengan yang kesibukan dirinya mungkin di bidang politik atau mungkin di bidang bisnis, di bidang pengajaran, ya, yang ya, kalau mau perjuangkan lagi, insya Allah jauh lebih terbuka kesempatannya dibanding dengan apa yang dialami Khalid bin Walid, sibuk dalam perang, ya, yang suasananya antara hidup dan mati. Ya. Kalau mau dimaklumi, sangat maklum banget, ya wajarlah kamu nggak bisa seperti Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Mus'ab bin Umair katakan, ya. Ya. Tapi itu bukan mental orang yang istilahnya ya tumuh, ya, orang yang punya cita-cita besar dalam berbagai macam kebaikan, ya. Dia tidak mudah memaklumi dirinya walaupun itu karena alasan yang syar'i, apalagi yang tidak syar'i. Ini semua bermuara karena apa? Keyakinan mereka khairukum man, diakui sebagai manusia yang unggul, ya, baik unggul dalam keimanan, unggul dalam perayaan pahalanya di sisi Allah, ya. Karena dalam hadis Rasulullah menyebut, ya, orang yang banyak baca Qur'annya itu minal muqantarin, ya. Muqantarin itu kalau istilah orang kaya, ya, orang kaya yang kekayaannya itu unlimited, sudah nggak bisa dihitung lagi, ya. Bahkan orang kayanya itu sendiri lupa, ya. Dia itu punya emas berapa kilo, lupa, punya tanah di mana saja, lupa, ya.
punya piutang di mana saja lupa ya, saking banyaknya harta ya. Ya, di surat Ali Imran kita sering baca ayat wal qanatiril muqantarah ya. Ya. Maka Rasulullah meminjam istilah itu untuk orang yang memiliki pahala yang sangat banyak di sisi Allah, sehingga Rasulullah menyebut orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran itu minal muqantarin. Itu salah satu khair ya, khairiyah, kebaikan kehidupan orang-orang yang ta'allamal Qur'ana wa 'allamah ya. Ya. Dan insya Allah baik dari segi akhlaknya, insya Allah baik dari segi ibadahnya, insya Allah ya. Kalaupun kita mengatakan, oh itu buktinya orangnya begini-begini, husnudzan saja. Belum ya. Itu orang sudah hafal Quran tapi kok salatnya nggak berjamaah dan seterusnya, insya Allah itu belum ya. Pada akhirnya kita harus optimis, karena kalau kita gampang memberi satu penilaian negatif kepada saudara kita yang lain, khawatirnya itu menunjukkan satu kebencian dalam diri kita, yang akhirnya kita pun jadi nggak tertarik dengan Al-Quran hanya karena ya, ada orang yang kita lihat belum menunjukkan satu kebaikan dari Al-Quran yang telah dia pelajari. Husnudzan saja. Ya. Mungkin memang dia belum kelihatan kebaikan ibadahnya, tapi mungkin kebaikan yang lainnya kita nggak tahu. Ya. Insya Allah, ya, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, khairukum, ya, sebaik-baik kalian. Gitu buruan. Terakhir sekarang yang notakin, makanya ingat-ingat. Ta'allamal Qur'ana wa 'allamah ya. Ini kebaikan dalam semua bidang kehidupan sebagaimana yang bisa kita pelajari dari kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menonjol di bidang Al-Quran. Kemudian syarat utama ya untuk bisa jadi khairukum itu adalah harus memiliki dua kesibukan, ta'allama wa 'allama, belajar dan mengajar. Mengapa belajar itu bisa menghasilkan khair ya? Karena siapa yang ta'allama berarti dia memiliki banyak informasi, pintu-pintu kebaikan dari Al-Quran yang dia pelajari. Jadi jangan dikira ya, dengan mempelajari Al-Quran itu hanya sebatas dia bisa baca dengan tajwid ya, ataupun hafal bisa baca nggak melihat ya. Tapi yang dia baca dan dia hafal itu ya, menjadi satu ya, thaqafah manhajiyah ya. Wawasan bagaimana dia menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang dia baca. Sehingga dia akan tahu Al-Baqarah itu pesannya apa saja ya. Ali Imran itu pesannya apa saja, An-Nisa itu apa saja ya. Orang yang terus ta'allama itu bagi dia adalah sudah sesuatu yang aksiomatik. Artinya kalau saja nggak perlu persiapan, ayo coba kamu presentase surat Asy-Syura itu isinya apa? Maka dengan keluar dia lancar. Coba baca, maka keluar dengan lancar. Subhanallah, bagaimana tidak disebut oleh Rasulullah dengan sebaik-baik, karena hasil ta'allamanya itu membuat kalamullah itu bagi dirinya ya terkuasai sampai detail-detailnya. Ya. Bayangkan yang tidak ta'allama ya. Sekedar membaca saja terkadang belum bisa, apalagi isinya. Ya. Apalagi nama-namanya. Coba sebutkan 114 daripada nama Al-Quran. Mungkin yang tahunya Al-Fatihah, Al-Baqarah, setelah itu wallahu a'lam. Maka dengan mengetahui, dengan ta'allama ya, maka
orang, apalagi kalau ta'alamnya pakai tafsir, ya. Ta'alamnya pakai tafsir, otomatis dia harus belajar semua hadis-hadis yang terkait dengan Al-Quran. Karena hampir setiap ayat ada penjelasan hadisnya. Ya. Ada penjelasan para sahabatnya. Ya. Apalagi kalau ayatnya hukum, maka hadis-hadisnya bisa lebih dari satu. Jadi luar biasa orang yang ta'allamal Quran, ya, sehingga disebut oleh Rasulullah sebagai manusia yang terbaik, khairukum, ya. Wa'allamah, ya. Kenapa dengan wa'allamah itu baik? Karena ya, dia insya Allah akan menjadi orang yang soleh wa muslih. Soleh untuk dirinya dan soleh untuk orang lain. Dan ketika manusia itu juga soleh untuk orang lain, maka dia termasuk apa yang disebut oleh surat At-Tin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Salah satu tafsir ghairu mamnun, pahala yang enggak ada putus-putusnya. Ya. Artinya dia diem aja dapat pahala, tidurnya aja dapat pahala. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang diajarkan kepada orang lain ketika dilakukan atau jadi amal soleh bagi orang lain, sementara yang mengajarkan lagi tidur, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mengapa para sahabat dulu berlomba-lomba menjadi pengajar Al-Quran, karena memang ya, keyakinannya terhadap prinsip pahala. Ya. Bahwa pahala itu tidak sekedar ada dan didapatkan, tapi salah satu sifatnya adalah ghairu mamnun, yang mengalir terus betapapun orangnya lagi diem, lagi tidur, lagi nyantai. Bahkan puncaknya adalah orangnya sudah berkalang tanah, ya, sudah tidak berada di dalam darul amal, ya, sudah berada dalam darul jaza, seharusnya udah nggak bisa meraih pahala lagi, ya. Tapi pahala mengajarkan Al-Quran, ya, baik langsung pun tidak langsung, ya. Kalau tidak langsung istilahnya ya berdakwah, karena nggak mungkin berdakwah tidak menggunakan Al-Quran. Itu pentingnya. Siapa yang aktif dalam dakwah, ya, maka jangan tinggalkan mempelajari Al-Quran agar dakwah kita itu tetap bernilai di sisi Allah, dakwatul Quran. Ya. Maka baik mengajarkan dalam arti teknisnya, ngajari orang bisa baca, ngajarin orang tahsin, ngajarin tafsir, ngajarin tahfidz, itu teknisnya. Ataupun berdakwah secara umum biasanya mengajarkan esensinya itu juga semua masuk wa'allamah. Ya. Jadi wa'allamah itu menjadi pengantar orang menjadi khairukum, karena berarti semakin banyak, karena jerih payahnya semakin banyak orang mengenal Allah, semakin banyak orang yang soleh, semakin banyak orang-orang yang kemudian bersemangat untuk ke masjid, untuk berinfak, biasanya tidak terlepas dari kerja-kerja orang yang alamal Quran. Tentu kalau salah satunya aja bagaimana? Ya. Kalau mau ta'allama saja, nggak mau alama. Ya. Kalau dia memang sengaja memang menolak, ya, maka itu bisa menghasilkan laknat Allah. Ya. Ya. Allah katakan di surat Al-Baqarah di juz kedua, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya. Cuma senang belajar saja, kalau suruh ngajarin orang enggak mau. Ya. Dengan alasan apa aja enggak mau. Saya cuma senang belajar. Kalau ngajar enggak mau, ya, maka itu bahaya. Bahkan ada bahaya dunia juga. Bahaya dunia apa? Ya bahaya dunia
khairnya itu tidak akan lengkap ya. Bahkan dari khair itu juga ada satu keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau mengajarkan kepada orang lain. Ada ilmu-ilmu khusus yang hanya diberikan oleh Allah ketika manusia itu sibuk mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi aslinya ini satu hal yang otomatis ya. Siapa yang belajar, maka dia akan tertarik untuk mengajar. Jadi aneh kalau ada orang rajin belajar Al-Quran, nggak tertarik mengajarkan. Walaupun dengan skala terkecil ya, skala terkecil anaknya sendiri misalnya, ya harus ada. Walaupun dengan cara yang tidak umum ya, tidak umum itu misalnya apa? Ya misalnya menuliskan apa yang dia pahami dari Al-Quran itu, apakah fadilahnya dengan tulisan singkat misalnya, ya. Atau mengajarkan dengan kelompok orang terbatas 5 orang, 10 orang rutin tiap pekan misalnya, ya, maka itu insya Allah sudah dalam kategori orang yang allamal Quran. Ya, kalau dalam bahasa pergerakan itu misalnya istilahnya menjadi perekrut dakwah. Ya, perekrut dakwah itu hakikatnya niat utamanya bahasa hadisnya adalah allamal Quran. Dan lebih aib lagi orang yang tidak mau mengajarkan Al-Quran, tidak mau menyebarkan Al-Quran baik secara tilawatan, baik dakwatan, tarbiyatan, dan lain sebagainya. Sementara ahlud dunia umumnya itu kalau sudah menguasai satu ilmu keduniaan, biasanya cenderung mengajarkan. Ya. Sebutlah pemain-pemain bola yang sudah kaliber ya, papan atas istilahnya. Ya. Biasanya setelah tua ngapain? Ya, jadi pelatih. Ya. Main bulu tangkis, setelah tua jadi pelatih. Ya. Apalagi bela diri biasanya jadi pelatih. Ya. Itu ilmu dunia aja ya cenderung ada satu kondisi yang otomatis begitu. Maka ahlul akhirah sebagai pelajar-pelajar Al-Quran seharusnya juga otomatis menyampaikan kembali kepada umat ya yang belum berkesempatan belajar, itu harus menjadi satu keinginannya, satu upaya-upayanya baik langsung maupun nggak langsung. Bisa aja, aduh saya terus terang nggak ada waktu, baik saya akan menginfaki orang yang mau mengajar Al-Quran misalnya, ya. Maka itu insya Allah sudah ya, paling tidak mirip ya dengan orang-orang yang sibuk mengajarkan Al-Quran. Atau kalau dibalik, saya maunya ngajar saja, nggak mau belajar. Ya. Apa dampaknya kalau mau mengajar saja? Ya, akhirnya terjadi kemandekan kualitas umat. Ya. Padahal kalau dia mau belajar, ya mungkin umat yang diajari itu akan meningkat ya, seiring dengan peningkatan ilmunya. Ya. Walaupun hal ini bisa diatasi ya. Ada seorang yang cuma siap mengajarkan tahsin saja. Kalau sudah tahfidz diserahkan kepada ustadz yang lain. Kalau sudah tafsir diserahkan kepada yang lain. Ya, ini bagus. Berarti ini semacam amal jama'i, ya, kerjasama di dalam mendakwahkan. Ya. Tapi tidakkah dia merasa rugi ya dari bertahun-tahun cuma bisanya itu aja. Ya. Seharusnya orang berilmu atau keimanan itu mengajarkan suatu hirs namanya ya, hirs, nggak puas terhadap ilmu yang sudah diketahui. Dia ingin tahu yang ini, tahu yang itu, tahu yang apalagi Al-Quran itu tidak akan habis dipelajari bagian-bagian ilmunya kalau saja kita belajarnya sepanjang hidup. Ada aja
yang tersembunyi daripada ilmu Al-Quran. Oleh karena itu Allah sebut sebagai kalimat. Ya, kalimat itu salah satu maknanya adalah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu dengan prinsip ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, ya, ini juga harus membuat kita percaya diri atau optimis ketika harus mengajarkan Al-Quran. Kadang-kadang orang suka ragu-ragu, ya. Saya kan bukan ahli di bidang Quran, saya kok ngajar Al-Quran, ya. Jadi di bayangan dia itu yang berhak mengajarkan Quran itu kalau sudah sarjana, kalau sudah doktor, kalau sudah, itu pemahaman yang salah. Jadi pemahaman yang benar, saat kamu sudah belajar, kamu sudah berhak mengajar. Kan saya belum ada apa-apanya. Ya memang kamu saat mengajar kan memiliki keterbatasan. Keterbatasanmu itu nanti akan terjawab ketika besoknya atau pekan depannya kamu harus belajar lagi. Jadi ibaratnya, ya, belajar dan mengajar itu, ya, ibaratnya berada dalam sebuah sunnatul hayat, ya. Sebuah ketetapan, sistem kehidupan, ya. Ya, apa saja yang masuk ke badan kita itu harus dikeluarkan, ya. Apakah lewat keringat ataukah lewat yang lain. Saat tidak dikeluarkan itu menjadi bahaya bagi diri kita, ya. Harta yang kita cari-cari sehingga masuk ke rekening kita, masuk ke kantong kita, masuk ke dompet kita, itu harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, itu akan merugikan yang mencari harta itu. Ya begitulah ilmu, ya. Belajar, harus ada sesi mengajar, menyampaikan, ya. Supaya kita berada dalam keseimbangan sunnatul hayah, ya. Ya, sangat disayangkan sebagian saudara kita kadang-kadang ada yang galak banget, ya. Oh, itu orang ilmunya belum apa-apa udah mengajar dan seterusnya, ya. Ya memang kalau ngajar saja tapi proses belajarnya enggak, memang bahaya terhadap saudara-saudara kita yang sebetulnya istilahnya menyampaikan ilmu Al-Quran dalam halaqah-halaqah padahal baru belajar berapa kali, ya. Ya, insya Allah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena ketika hari ini dia menyampaikan, besok atau lusa dia akan belajar lagi. Kalau ada yang nggak tahu dia bisa diskusikan, bisa dia tanya. Apalagi saat dia belajar itu ibaratnya dalam ilmu bisnis kayak kulakan. Segala yang habis dibeli, habis kulakan ya harus dijual lagi. Baru ekonomi seimbang. Begitu juga ilmu. Karena itu kata ta'allama wa 'allama, ya, itu menunjukkan satu kesatuan, ya. Jadi yang disebut khairukum itu yang ta'allama wa 'allama, ya. Enggak bisa salah satu, ya. Bahkan, ya, walaupun bisa dimaklumi, ya, ya. Bagaimana kalau istilahnya bertahap, ya. 2 tahun ini saya belajar terus, ya. Nanti setelah 2 tahun saya akan mengajar, ya. Ya, memang, ya, bisa aja, tapi tidakkah Anda khawatir, ya? Ya, itu hanya sebuah alasan saja, ya. Janjinya 2 tahun baru akan mengajar. Setelah 2 tahun ada lagi alasan yang lain, ya. Karena sifat setan itu tidak rela kepada orang-orang beriman yang punya cita-cita kebaikan yang banyak, pengen ini, pengen bisa ini, pengen bisa itu, ya. Maka perlu kita mewaspadai jebakan-jebakan setan seperti itu. Ya, Rasulullah juga tahu, ya, bahwa dengan mengumpulkan ta'allama wa 'allama, ya, belajar dan mengajar, ya,
Karena itulah yang paling efektif dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalau saja pakai jeda singkat, katakan sebulan 2 bulan, hadisnya berbunyi ta'allama fa'allama. Saya pakai fa. Ya. Ya. Kalau fa'allama itu dalam bahasa Arab disebut dengan ta'qib. Ya. Satu kondisi ya, memiliki jeda untuk sampai kondisi berikutnya. Tapi kalau wa berbarengan. Ya. Kalau jedanya lama bertahun-tahun ya dalam Al-Quran bisa 1000 tahun, bisa 100 tahun ya. Ya ayat-ayat yang mengatakan summa ba'atsah ya. Ya. Kemudian Allah membangkitkan seorang hamba Allah yang sudah meninggal 100 tahun. Ya. Berarti kalau saja hadisnya mengatakan ta'allamal Qur'ana thumma 'allama, ya, maka dari mengajar dan belajar itu jedanya bisa bertahun-tahun. Ya. Tapi itu tidak diungkapkan oleh Rasulullah. Ya. Diungkapnya dengan wa'allama. Ya. Disinilah ya, keberkahan kehidupan para sahabat memang ya mereka selalu menerapkan prinsip ta'allama wa'allama. Inilah yang membuat mengapa Islam itu dengan cepat menyebar ke seluruh jazirah Arab. Kemudian ke Afrika, bahkan sampai ke Andalusia. Ini tidak terlepas dari prinsip hadis pendek ini yang kemudian difahami secara luas. Ya. Istilah para sahabat dulu, ya, nggak boleh di atas bumi ini ada orang yang nggak sampai mengenal Al-Quran. Sehingga mereka ya, berusaha mencari-cari di mana ada manusia. Ya. Sehingga kalau ada hadis istilahnya utlubul ilma walau bisin, ya, wallahu alam hadis ini sejauh mana kesahihannya. Telah ilmu walaupun di negeri Cina ini tidak terlepas karena ada sebuah informasi bahwa di daratan yang jauh sana ada manusia, sehingga mereka punya semangat ya bagaimana bisa sampai ke sana. Ya kalau kita lihat di YouTube atau di sumber-sumber informasi yang lain ya, ternyata makam Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang tadinya tumbuh di Mekah ya, meninggalnya di daratan Cina sana. Ya. Ini kalau bukan semangat ta'allamal Qur'ana wa 'allamah ya, enggak masuk akal. Orang lahirnya di Mekah kok matinya ke Cina ya. Jadi karena semangat itulah ya, maka ya, di mana ada manusia dia harus kenal Al-Quran, dia harus kenal Allah, dia harus kenal hari akhirat dan lain sebagainya. Ya. Baik jemaah rahmatullah, itulah yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Insya Allah, betapapun cukup satu hadis, insya Allah penuh dengan motivasi bagi kita, ya bagaimana mengamalkan hadis ini dalam kehidupan nyata. Qulu qali hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, afwan tadi lupa alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Tadi materinya masih melanjutkan tentang fadilah Quran bagian pertama Ustaz ya, ta'allama wa 'allamahu. Masya Allah, sangat dalam ya materi tersebut, bahasannya dari mulai tadi fadilah mengajar dan
mengajarkan Al-Quran itu ibarat pasif income atau pasif pahala Ustaz ya. Kalau dalam bisnis itu pasif income, kalau dalam ini pasif pahala yang sampai hingga ta'alam mu'alam Al-Quran itu punya efek penyebaran agama Islam ke berbagai pelosok dunia ya, ditandai dengan Sa'id bin Abi Waqqas yang meninggal di daratan Cina. Kira-kira itu. Silakan yang mau bertanya secara lisan kami beri kesempatan duluan. Jika ada bisa meng-unmute mic-nya sendiri. Adakah? Yang mau bertanya lewat chat Zoom silakan dituliskan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Sebutkan nama dan asal ya Pak. Oh iya. Ya, nama saya Agus berasal dari Bojongkoneng, Sentul. Saya pengen bertanya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz dengan maraknya sekarang menghafal mereka tidak mempelajari. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus suaranya, mungkin bisa. Saya kurang menangkap juga. Bisa diulangi? Iya. Nah, di chat Ya, aja kali ya. Bawahnya Sindut ya. Putus suaranya saja. Saya bacakan pertamanya dari Zoom aja Ustaz ya. Ya, silakan. Pemutaran dari chat. Assalamualaikum Ustaz, apakah seorang yang ingin mengajar Al-Quran tetapi belum mempunyai sanad kepada Rasulullah dalam bacaan Quran ini boleh mengajar karena ingin mencari guru bersanad di Brunei sedikit dan sukar dan ada yang berbayar juga dalam kadar lingkungan 2 sampai 5 juta rupiah untuk beberapa juz maksudnya kali ya, tidak siap dalam 2-3 juz. Tidak. Tapi ada juga yang gratis, tapi sangat sukar tentukan masa dengannya dan hanya 30 menit sekali dalam 1 minggu. Ini mengenai Darussalam tentang belajar mengajar apakah harus dengan sanad karena mencari guru bersanad susah di sana katanya mahal dan susah gitu. Baik, Masya Allah ya. Ini memang musim sanad ini ya terkadang karena pemahaman yang kurang ya memang sering membawa satu gejolak yang tidak sehat ya. Jadi sesuai dengan hadis tadi khairukum man ta'allama wa 'allama, itu enggak ada satu syarat apapun ya, termasuk syarat bersanad ya. Tolong pahami dulu ya, saya tidak berarti tidak menganjurkan adanya sanad ya, tapi ketika kita temanya kita batasi pentingnya belajar dan mengajar ya, maka ajarkan Al-Quran itu ya sesuai dengan apa yang ilmu-ilmu yang kita miliki. Ya. Maka jangan khawatir terhadap masalah sanad. Ya. Juga jangan khawatir bahkan terhadap bekal yang belum utuh misalnya. Ya. Ya. Ibaratnya kalau yang sudah ahli bekal ilmunya 1 ton misalnya, tapi dia baru punya sekilo ilmu tentang Al-Quran. Apakah mengajarkan juga? Ajarkan juga. Ya.
Karena pasti di belakang kita ada orang yang walaupun seperempat kilo pun belum punya ilmu Al-Quran. Sementara Anda sudah punya sekilo ilmu Al-Quran. Tidakkah itu diajarkan kepada yang lain? Jadi ketika temanya berada dalam urgensi mengajar, maka jangan dihalangi atau dipersempit dengan hal-hal yang bersifat ideal, termasuk kesempurnaan ilmu, termasuk sanad. Padahal orang di belakang kita, ibarat orang kelaparan, dia dikasih nasi aja sudah sangat bersyukur, nggak ada dagingnya, nggak ada telurnya, nggak ada sayurnya, nggak ada apa-apanya, harus bersyukur karena dia tuh sangat kelaparan. Alangkah sayangnya ada orang kelaparan, nggak kita kasih walaupun nasi. Kenapa? Belum ada lauknya. Kapan ada lauknya? Ya nanti kapan-kapan aja kalau sudah ada. Keburu mati itu orang. Jadi kita kalau berbicara tentang urgensi atau ahamiyah mengajar, maka jangan dibatasi oleh apapun. Kapan ada kesempatan, kapan ada peluang, ajarkan. Yang kurang-kurang insya Allah tercover oleh proses belajar yang tidak boleh kita hentikan dalam diri kita. Toh pada akhirnya nanti kita kan juga belajar. Dari belajar itu akan memenuhi atau menutup kekurangan kita dalam mengajar. Atau suatu saat suatu saat ketika kita mengajar, tiba-tiba di lingkungan kita hadir seorang alim yang jauh lebih alim daripada kita, bersanad dan seterusnya, maka bukti keikhlasan kita dalam mengajar, kita tidak pernah keberatan, bahkan tidak pernah merasa tersaingi kalau murid kita ini kita arahkan, sebaiknya kamu belajar kepada si fulan, dia lebih alim. Selama ini saya ajari karena memang saya di sini satu-satunya orang yang punya ilmu walaupun masih terbatas. Begitulah Dan seharusnya wallahu a'lam harus ada sebuah sistem solusi kalau memang dibalik ingin mendapat sanad itu harus terkendala oleh biaya yang tinggi, sangat disayangkan kalau alasannya cuma hanya karena materi, dan tidak ada solusi mungkin dari sebuah yayasan atau dari kesadaran umat bersama, sementara ada saudara kita yang lain yang siap untuk belajar lebih tinggi. Itu yang harus kita pahami, dan begitu juga di balik sanad atau tidak sanad, itu sebenarnya lebih kepada semacam formal dan informal gitulah Yang bersanad itu berarti formal, yang tidak bersanad itu informal Tentu yang baik yang formal tapi tidak berarti informal itu pasti salah Orang-orang yang menjadi tukang bangunan dia bisa cepat memperkirakan bangun rumah ini perlu berapa, itu nggak pakai sekolah nggak ada ijazahnya, nggak ada apanya nggak pakai disebut insinyur tapi insya Allah mereka bisa mendirikan satu rumah tertentu dengan pengalaman yang dia miliki. Tentu kalau ada selisih-selisih dengan yang dilakukan oleh seorang insinyur juga nggak terlalu signifikan. Artinya secara kekokohan
Mungkin secara apa artistik berbeda ya, keindahan dan sebagainya, tapi kokohnya ataupun lain-lainnya insya Allah sudah memadai. Begitulah kalau kita tidak bersanad ya. Jangan sampai kita kemudian terjebak dalam ketidakpastian, ketidakyakinan. Jangan-jangan saya mengajarkan yang salah ya. Enggak, insya Allah ya. Pada hakikatnya siapapun yang belajar Al-Quran ya, pada hakikatnya sudah ada sanadnya ya. Selama dot itu dibaca dot itu ya berarti sudah bersanad. Bedanya cuma formal nggak informal ya. Kalau dot dibaca dot, nah itu baru ya, sudah dipastikan itu bacaan yang keluar dari sanad ya. Rohim dibaca rohim misalnya, nah itu udah pasti itu nggak bersanad itu ya, keluar dari rel sanad ya. Tapi kalau rohim sudah sesuai dengan tempatnya, bot sudah sesuai tempatnya, saat ikhfa sudah sesuai ya. Cuma bedanya nggak ada satu proses akad seorang guru mengatakan ajaztuka, saya ijazahkan ilmu itu kepadamu, kemudian orang itu disebut kamu ini nggak bersanad. Ini saya kira tidak tepat dalam proses pengajaran Al-Quran. Padahal yang diajarkan oleh Ustadz ini nggak ada yang menyimpang dari ilmu Al-Quran itu sendiri. Ya. Ini cuma masalah tadi formal dan informal, tapi esensinya tidak jauh berbeda. Ini masalah sanad ya. Jadi jangan sampai kita terlalu mendewa-dewakan sanad, yang nggak sanad itu kayaknya sesat, itu salah saya kira ya. Kemudian kenapa akhir-akhir ini sanad itu kok kayak begitu boomingnya ya, sehingga membuat perasaan beda ya. Memang sanad zaman seperti ini sangat beda dengan sanad yang saya alami dulu di tahun 80-an, tahun 70-an ya. Dulu itu memang kalau mau bersanad itu kita memang harus kerja keras ya. Namanya sanad itu kita harus bertahun-tahun untuk bisa dapatnya, harus betul-betul dibaca itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu nggak ada satupun yang terlewatkan ya. Terus kita diuji ini, diuji itu sampai betul-betul kelihatan ya. Baru seorang guru itu ngasih sanad ya. Pada zaman sekarang ya ada satu terobosan baru ya, plus minus lah sebetulnya ya. Minusnya seseorang ya, istilahnya kalau sekarang ini menurut saya lebih kepada tabarrukan ya, mengambil barokahnya, bahwa ilmu yang dia pelajari itu nyambungnya ke sini ya. Tapi dalam realita yang saya lihat tidak menjamin kepada kualitasnya ya. Bersanad, tapi ketika saya dengar bacaan surat Al-Waqi'ahnya, wah masih kacau balau. Padahal katanya sudah memegang 3 sanad. Ya. Sampai saya bantu, Fulan, ya menurut saya bacaanmu itu masih jauh. Walaupun ngakunya punya 3 sanad. Mau nggak setiap pekan kamu datang ke rumah, saya ajari gimana baca Quran yang benar. Dia ya siap-siap, tapi sampai sekarang nggak dilakukan. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Beberapa kasus yang saya lihat juga seperti itu ya. Bukan ada yang ngambil sanad dari Mesir, dari Yordan ya. Setelah saya tes ya, fasohahnya tidak menunjukkan orang yang bersanad. Dan ini juga disampaikan oleh pakar-pakar sanad internasional ya, yang mengingatkan kepada umat agar jangan terlalu mendewa-dewakan sanad ya, karena pada akhirnya memang ya bukan esensi sanad yang kemudian dikejar ya, tapi sanad itu sendiri akhirnya ya. Dan tidak mustahil ini juga ada di dunia Arab ya, akhirnya sanad itu sendiri seakan jadi komoditi ya. Jadi kalau kamu mau dapat ini, kamu harus bayar sekian ya. Padahal tidak menjamin kualitasnya
sesuai dengan isi sanad itu sendiri. Seharusnya. Kenapa? Karena proses penyampaiannya sudah berbeda dengan tahun 70-an, 80-an, di mana orang kalau ingin mendapat sanad itu memang harus bekerja keras ya, sampai dirinya itu laik, baru kemudian diberikan oleh gurunya, kamu berhak mendapat sanad ini. Ya. Baik, wallahu a'lam. Kalau Ustaz, ini mudah-mudahan menjawab beberapa pertanyaan lain seputar kegalauan sanad Ustaz ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang senada dengan itu. Ini yang aktual Ustaz, bagaimana cara mengajarkan kepada ibu-ibu majlis taklim Al-Quran di masa pandemi ini Ustaz. Biasanya bertemu di masjid atau musola Ustaz. Nah, caranya bagaimana Ustaz? Mungkin sekaligus Ustaz, kalau gurunya laki-laki atau gurunya perempuan gimana Ustaz? Bagaimana? Halo Ustaz. Ya, jadi hakikat mengajarkan Al-Quran ya di bidang tilawah ya. Kalau di bidang tilawah itu kan bainat tasmi' wa tilawah ya. Atau bainat tasmi' wa tadrib ya. Bagaimana telinga murid itu dilatih mendengar bacaan yang baik, kemudian bagaimana lidah murid itu dilatih mengucapkan yang baik. Jadi pengajaran Al-Quran secara tilawah, jika dua hal ini diaktifkan, insya Allah ya hasilnya adalah ya fasahatut tilawah, ya, bacaan yang fasih. Ya. Jadi saya kira walaupun lewat Zoom, ya selama dua proses ini dilakukan, ya dilatih banyak mendengar yang benar, dilatih banyak mengucapkan yang benar, insya Allah bisa. Ya. Dan saya kira mulut pendengaran kita bisalah menilai ini sudah sesuai dotnya, ini sesuai dengan stotnya, ya betapapun kita tidak melihat, ya tidak melihat posisi bibirnya, ya. Nah, ini terkait dengan kalau misalnya ya yang belajar ataupun yang mengajar menggunakan cadar, ya. Saya sangat setuju, nggak harus dibuka cadarnya. Yang penting bersuara keras, ya. Ya kalau dia masih mengucapkan walado, ya udah pasti salah itu. Ya, walaupun mulutnya kelihatan kalau do, walaupun mulutnya nggak kelihatan kalau waladolin, ya udah pasti salah. Ya. Nggak, mulutnya ditutup kalau sudah keluar waladolin, ya sudah itu benar. Ya. Begitu prinsip-prinsipnya, begitu juga ha, ya walaupun ditutup, tapi kalau yang keluar Bismillahirrahmanirrahim, ya udah benar ya. Tanpa harus dibuka ya. Begitu juga kalaupun agak berjarak antara murid dan gurunya ya, itu sungguhnya pendengaran sudah bisa mendeteksi ini tepat, ini kurang tepat, dan seterusnya. Ya. Guru perempuan, ya kalau memang darurat silahkan, ya. Tapi kalau nggak darurat, sebaiknya laki diajar laki, perempuan diajar perempuan. Ataupun kalau ada selisih usia yang jauh, insya Allah aman, ya. Guru lakinya usianya 20, ya. Muridnya yang diajari usianya 70, insya Allah aman lah, ya. Dan dalam fikih ya belajar mengajar ya, muamalah maliyah ya, interaksi terkait dengan harta, kemudian proses kehakiman ya, itu termasuk hal-hal yang dibolehkan ya bagi laki-laki dan perempuan untuk interaksi sebatas yang diperlukan saja ya. Selesai belajar mengajar, selesai transaksi, selesai persidangan, nggak boleh ada hubungan apa-apa lagi. Ya. Begitu amannya insya Allah secara syar'inya.
Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Pak Agus Sakroni yang tadi suaranya enggak putus-putus, yang suaranya tadi kan. Ya, baik, gimana? Bertanya tentang zaman sekarang ini kan kita menemukan orang-orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, tapi mereka hanya sekadar menghafal, tidak hanya memahami isinya. Kira-kira adakah kebaikan padahal Al-Quran buat ditadaburi? Padahal Ya, insya Allah tetap ada, ya. Karena saat menghafal itu kan berarti tilawah, ya. Berarti tilawah itu sudah bernilai ibadah. Ya. Nah, jika memang para penghafal itu sendiri tidak memiliki kesadaran atau pengetahuan yang lebih tentang Al-Quran, maka para da'i yang mengerti tentang Al-Quran lah yang harus jemput bola, ya, ngasih pemahaman kepada mereka. Ya. Wahai fulan, wahai kaum muslimin, ya, Al-Quran ini ya, jangan sampai sebatas dihafal titik, ya. Al-Quran ini juga harus dipahami, pelajari tafsirnya, ditadabburkan, diamalkan, diajarkan, dan seterusnya. Ya, tidak mustahil, ya. Ada yang menerima, bahkan ada yang menolak. Itu sudah merupakan tabiatul dakwah, ya. Karakter dakwah itu memang ada yang menerima, ada yang enggak, ya. Tapi kita bicara yang menerima, ya. Ketika ada penghafal-penghafal Quran yang ya terjebak oleh sebuah euforia, ya, keasikan, semua lagi menghafal, dia menghafal aja, dia nggak paham yang lain-lain kecuali ya yang dia pahami menghafal itu ya pokoknya gimana bisa baca nggak ngelihat, gitu, ya. Tapi karena ada yang mau berdakwah terhadap mereka, ya, sehingga mereka tersadarkan, oh iya ya harus begini, maka yakinlah, ya, mendakwahi orang yang sudah hafal, betapapun cuma hafal kalimat saja, itu ibarat kita mendakwahi orang yang sudah punya modal ilmu, ya, sebutlah mungkin 50%, ya. Maka dai yang ingin mengajarkan pada penghafal ini, ya, ibaratnya tinggal memenuhi, tinggal menyempurnakan kekurangan yang selama ini mereka miliki. Dan itu yang saat ini menjadi concern saya, ya. Mungkin saya tidak terlalu banyak mengajarkan tahsin, tidak terlalu banyak mengajarkan tahfidz, ya. Tapi saya lebih banyak mengajarkan para penghafal Quran agar memahami hakikat Al-Quran. Dan kondisi ini saya sangat terbantu, ya. Katakan saya mengajarkan apa itu surat Al-Baqarah, ya. Dengan cepat para penghafal itu nyambung dengan penjelasan-penjelasan tentang Al-Baqarah, ya. Karena ketika saya menjelaskan tentang ayat misalnya walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra, ya. Mereka sudah hafal, ya. Paling tidak kalau ini sebuah ilmu 25%-nya sudah mereka miliki, ya. 75-nya ya baru dijelaskan artinya apa, tafsirannya apa, sababun nuzulnya apa, ya, tadabburnya apa, dan seterusnya. Ternyata itu lebih cepat, ya, dibanding kita ngajarin orang yang sama sekali nggak punya bayangan, ya. Ini di surat apa, ini bunyinya apa, ya. Kita harus menjelaskan lebih detail lagi, lebih lama lagi, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara kita yang terkesan memang kayaknya ngapal doang, nggak bisa ngapa-apa, jangan pesimis dulu, ya. Siapa tahu suatu saat mereka mendapat kesempatan bertemu dengan orang yang bisa mengajarkannya, menjelaskannya lebih luas tentang hakikat Al-Quran. Dan tidak sedikit orang seperti itu, ya. Dulu dia ngafal di Sukabumi, benar-benar nggak pernah diajari apapun tentang Al-Quran, ya. Tapi setelah
bertemu di majelis-majelis yang saya isi, ya, dia merasa bersyukur sekali, ya, ternyata Al-Quran itu, ya, tingkat kemuliaannya jauh lebih tinggi, ya, daripada sekedar dihafal, ya. Dia dulu merasa kalau bisa hafal saja sudah keren rasanya, ya. Tapi dengan kemudian Allah berikan kesadaran untuk mempelajari lebih dalam lagi, ternyata baru sadar, ternyata hafal doang itu belum ada apa-apanya, ya. Hafal doang walaupun selancar Al-Fatihah, ya, itu belum ada yang bisa dibanggakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, sebelum dia lebih mampu memahami, mengamalkan, terutama mengajarkan lagi kepada umat, ya. Begitulah insya Allah, ya, semua dakwah kita memang tidak boleh ada yang diremehkan, ataupun diperkecil nilainya, ya, karena sebuah dakwah itu selalu berproses, ya. Hari ini mungkin memang kualitasnya baru sekian, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi menjadi membesar, ya, bobotnya ataupun kualitasnya. Allahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Masih berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Halo Ustaz. Ya, satu aja. Satu aja ya? Iya. Iya. Satu aja nih, pertanyaan dari Bu Istik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, ada hadis Rasul yang membolehkan iri kepada salah satunya orang yang suka membaca Al-Quran siang dan malam. Dalam redaksi lain, iri kepada orang yang mendakwahkan Quran siang dan malam. Nah, bagaimana pemahamannya Ustaz, dari dua redaksi tersebut? Iya, bahasa iri di situ, ya. Kalau istilah aslinya adalah ghibthah, ya. Ghibthah itu menginginkan kenikmatan dari orang lain, ya, tanpa benci, ya. Tapi betul-betul ingin memiliki nikmat yang sama. Dia bisa hafal, kenapa saya nggak hafal, ya? Saya harus hafal. Saya harus menjadikan saudara saya ini sebagai sumber motivasi dan inspirasi. Itu namanya ghibthah, ya. Memang hadisnya dengan kata hasad, ya. Sebetulnya ini nanti akan dibahas di hadis ke 2, 3, 4, 5, 6, ke hadis ke-6, ya, insya Allah. Ya, bahasanya hasad, tapi maksud Rasulullah adalah hasad yang dibolehkan itu adalah hasad yang sifatnya kemampuan beral-Quran dan berinfak, ya. Ataupun orang yang punya ilmu, ya, atau berinfak, ya. Itu hasad yang istilahnya positif, ya, menginginkan suatu kemampuan yang sama, ya. Kalau hasad yang tercela itu kan ada orang kaya, dia kepingin kaya, tapi orang yang diinginkan itu kalau bisa bangkrut, kalau bisa hidupnya sengsara, ya, biar nggak menandingi saya, ya. Nah, itu hasad yang dimaksud oleh ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, tapi kalau ghibthah, ya, betul-betul minta tolong kepada Allah, nggak perlu benci kepada orang yang dia dambakan itu. Sehingga di hadis itu, ya, saya menerjemahkannya dengan la hasada fi sanatain, ya. Berkeinginanlah kamu, ya. Damba-dambakanlah, ya, dua kenikmatan ini. Jangan sampai kamu tidak punya keinginan, tidak punya dambaan terhadap dua kenikmatan ini. Kenikmatan Al-Quran dan kenikmatan berinfak. Atau riwayat yang lain, kenikmatan ilmu dan kenikmatan berinfak. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Abdul Aziz Abdul. Demikianlah materi ngaji kitab At-Tibiyan pada hari ini sudah selesai. Semoga memberi pencerahan yang banyak kepada kita, kepada para partisipan sekalian, dan bisa memotivasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran lebih baik lagi, insyaallah, ya. Baiklah, kita akan tutup pertemuan kita. Kita mohon kepada Gurunda untuk memberikan doa di akhir sesi ini. Tafadhal, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa yawmal qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura. Allahumma inna nas'aluka an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina wa dawaa'a asqamina ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah. Waalaikum insyaallah ya. Mohon pamit undur diri. Ya. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul subhanakallahumma bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah Ustaz. Mohon maaf yang pertanyaan belum terjawab ya. Ustaz. Hari boleh ditutup zoomnya. Gimana caranya keluar sih? Silakan yang like untuk Bisa bantuin Pak Dek. Siapa?